Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dengan tema manajemen kurikulum pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah atau sekolah dasar. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Nabila Khomairotunisa. Yang kedua ada Mazaya Sauma. Yang ketiga ada Muhammad Aryansyah Al-Hakim. Kami akan membahas tentang pengertian manajemen kurikulum madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar, tujuan manajemen kurikulum madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar, ruang lingkup manajemen kurikulum madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar, dan pengembangan kurikulum merdeka di madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar. Apa sih manajemen kurikulum itu? Manajemen kurikulum adalah sebagai satu sistem pengelola kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistematik, dan sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Kita masuk pada pembahasan pertama, yakni pengertian. Pengertian manajemen berasal dari bahasa Latin, yaitu manus atau yang berarti tangan, dan agre atau yang berarti melakukan, yang digabungkan menjadi managere yang berarti mengendalikan. Dan dalam bahasa Inggris, itu diambil dari kata to manage yang berarti mengatur, mengelola, mengurus, dan melaksanakan. Manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari tindakan-tindakan berupa perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan yang telah direncanakan. Sedangkan apa sih kurikulum itu? Kurikulum secara etimologis itu berasal dari kata kurikulum yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir, pelari, dan curere, tempat berpacu. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, dan cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran agar dapat mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi, manajemen kurikulum merupakan sistem pengelola kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistematik, dan sistematis untuk mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum. Kurikulum sendiri itu memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, kurikulum sebagai suatu ide. Yang kedua, kurikulum sebagai rencana tertulis. Yang ketiga, kurikulum sebagai kegiatan. Dan yang keempat, kurikulum sebagai hasil. Selanjutnya ada ruang lingkup manajemen kurikulum. Ruang lingkup manajemen kurikulum yaitu aspek-aspek utama dalam mengelola kurikulum yang meliputi 1. Perencanaan kurikulum, 2. Pengorganisasian kurikulum, yang ketiga pelaksanaan kurikulum, yang keempat ada evaluasi kurikulum. 1. Perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai. Perencanaan ini disusun sebelum fungsi-fungsi yang lain, karena perencanaan itu kerangka untuk melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang lain. Pengorganisasian kurikulum adalah proses menyusun, mengatur, dan mengelompokkan isi atau bahan-bahan pelajaran atau rencana yang dibuat tadi. Jadi rencana-rencana kurikulum yang sudah direncanakan tadi itu kita kumpulkan, kita kelompokkan, kita susun dan secara sistematis agar peserta didik itu mudah untuk memahami kurikulum tersebut. Selanjutnya ada pelaksanaan kurikulum. Pelaksanaan kurikulum adalah penerapan dari perencanaan yang sudah disusun atau yang sudah kita struktur tadi. Nah, kurikulum yang sudah ditulis kita aplikasikan dalam bentuk nyata dengan cara belajar mengajar di kelas. Sedangkan evaluasi kurikulum adalah penilaian dari penerapan pengaplikasian tersebut agar kita tahu seefektif apa kurikulum tersebut.
sejauh mana pembelajaran tersebut tercapai, dan evaluasi juga sebagai perbaikan dari kekurangan-kekurangan yang ada. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kurikulum merdeka di MI dan SD. Kurikulum terbaru yang dipakai pemerintah Indonesia buat mengganti kurikulum 2013 secara bertahap. Fokusnya biar anak-anak belajar sesuai kebutuhan, kemampuan, sama minatnya. Jadi lebih fleksibel, nggak kaku kayak dulu. Nah, yang pertama fokus kompetensi dasar, kayak literasi numerasi sama karakter profil pelajar Pancasila. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek. Jadi anak-anak diajak bikin proyek nyata biar ngerti penerapan ilmu di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya lebih sederhana, jumlah materinya dikurangi biar tidak terlalu padat seperti metode kurikulum 2013 dan juga lebih fleksibel. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan dari manajemen kurikulum yaitu manajemen kurikulum adalah proses pengolahan kurikulum di sekolah yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien.